Amil itu dalam perspektif orang awam, setiap orang yang diangkat oleh siapapun untuk ngurusin zakat. Siapapun. Banyak masjid, saya lupa namanya masjid apa nih? Baitul, ya, Baitul Rahman. Pengurus DKM mengangkat orang untuk mengurusi zakat di sini. Kita anggap dia amil. Kadang-kala dia kita kasihkan dia berhak menerima zakat. Anggaplah zakat fitrah. Ya. Sementara apakah begitu ketetapan orang yang disebut amil dalam syariat Islam? Ya. Kita dengarkan penjabaran singkat dari Al-Imam ya, Abdurrahman As-Segaf ini. Al-amil huwa alladhi ista'malahu al-imam. Yang disebut amil dalam perspektif tafsir ayat surat Taubah adalah orang yang diangkat oleh pemimpin yang sah. Ya, pemimpin yang sah, bukan pemimpin semua pemimpin enggak, tapi pemimpin yang sah dalam pemerintahan. Ya. Ala ahzi zakawat, untuk mengumpulkan zakat. Ya. Lihat fa'aha, untuk diserahkan ila mustahikkiha, kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang diangkat oleh pemerintah, bukan diangkat oleh siapapun, enggak. Sehingga yang disebut amil zakat itu adalah Basnas. Ya, Basnas yang memang pekerjaan cuma ngurusin zakat, bukan temporer. Kalau kita kan temporer, maka itu tidak disebut amil, tapi disebut panitia zakat. Kalau panitia, berarti dia tidak berhak sebenarnya menerima zakat. Ya, kalau tidak ada SK dari pemerintah. Ya, bukan pegawai. Jadi pegawai zakat itu adalah pegawai yang sah, diangkat oleh pemerintah. Kalau di negara yang lain, negara yang mayoritas penduduknya Muslim, biasanya itu masuk ke dalam Kementerian Wakaf, pengurusan zakat itu kayak masuk kayak apa, kayak kalau di kita tuh pajak masuk ke Dirjen Keuangan, ke apa, Kementerian Keuangan. Jadi enggak sembarang kan orang menjadi apa, pengumpul pajak, itu harus ada SK-nya itu. Sama ternyata dalam Islam, jadi tidak semua orang, ya nggak boleh kayak bawahnya apa, pengumpul gelap itu. Ya, panitia kita disebutnya. Makanya saya di Bogor, karena saya adalah bidang fatwa, saya bilang panitia zakat itu tidak berhak menerima zakat. Terus kita komplain dari pengurus masjid. Terus siapa dong yang mau menjadi apa, panitia pengangkat zakat kalau dia enggak mendapatkan zakat? Nah, makanya kemudian kami dulu solusinya di Bogor itu, atau di kecamatan saya, solusinya adalah kita mewajibkan namanya infak bagi muzaki. Iya, itu
termasuk amil UPZ. Itu dia tergolong. Kenapa? Karena kan SK-nya turunan dari SK pemerintah ke dia. Nggak apa-apa. Oh udah, ya. Itu kan ditetapkan. Iya. Berdasarkan undang-undang itu. Bahkan diancam orang mengumpulkan uang kalau dia tidak berafiliasi kepada Basnas atau kepada yang diangkat oleh Basnas. Ya. Nggak boleh main mengangkat diri aja jadi apa? UPZ nggak boleh, harus ada SK-nya dari instansi yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Atau afiliasi. Kayak pokoknya boleh ngumpulin zakat, tapi afiliasinya kemana? Kayak yang dapat dari Basnas kayak dompet apa, itu udah dapat. Boleh kita UPZ berafiliasinya ke sana. Itu disebut amil. Tapi kalau tidak, disebutnya cuma panitia pengumpul zakat yang temporer, sehingga apa? Kita tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau kita bentuknya UPZ, maka yang dibentuk oleh UPZ itu turunannya ada itu bisa disebut amil. Yang saya bilang nih, kita kan kadang-kadang bukan UPZ atau ngangkat apa? Amil. Nah itu panitia Pak, nggak berhak menerima zakat. Maka solusinya kemudian di kami itu dulu apa? Ya. Harus apa? Harus ada solusinya. Karena nggak ada orang yang mau jadi panitia zakat, repot kita. Atau solusinya adalah yang kita angkat panitia itu yang berhak menerima zakat, supaya dia boleh menerima zakat. Siapa? Lingkungan yang memang tergolong orang yang tadi berhak menerima zakat, sehingga dia langsung dikasih, bukan sebagai amil, tapi memang dia sebagai orang yang berhak menerima zakat. Atau kita kumpulkan dari para muzaki. Makanya kemudian di kami itu adalah kemarin zakatnya, pernah zakatnya itu 38, kami tetapkan setiap orang yang zakat itu jadi 40, 30 untuk zakatnya, 2000-nya untuk infak. Sehingga panitia zakat itu mengambil dari kumpulan uang sedekah itu. Itu kami buat solusinya seperti itu, karena kami halalkan dia untuk mengambil zakat padahal dia nggak boleh, karena dia tidak tergolong yang dibolehkan menerima zakat oleh Allah. Ternyata amil itu harus yang diangkat atau direkomendir oleh penguasa dan pemerintah yang sah. Ya. Yang diangkat oleh pemerintah yang sah. Wa yustaratu ayyakuna faqihan, disyaratkan orang yang harus jadi amil itu harus tahu tentang hukum Islam, minimal tentang zakat. An yakuna faqih ahli fikih, ahli hukum Islam, minimal tentang zakat. Itu syaratnya. Nggak sembarang orang kemudian apa main angkat aja. Ya, harus ada kualifikasi tertentu orang yang diangkat jadi amil. Kata ulama kita di sini, wa yustaratu, disyaratkan ayyakuna faqihan fima fuwida ilai, yang diberikan tanggung jawab kepadanya apa? Tentang pengurusan zakat. Harus tahu hukumnya. Ya, harus tahu dasar hukumnya, tata caranya, pembagiannya, sebagainya, minimal itu. Ya, ilmunya dikuasai. Ya. Mana aja menjadi komoditi zakat dalam Islam, itu harus tahu. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya jelas, an yakuna musliman,
harus muslim, mukallaf iya, hurron, adlan, harus apa? Adil nih. Ya, makanya yang harus jadi panitia apa amil itu harus orang yang sudah apa namanya sudah terlepas dari urusan pribadi deh. Adlan maksudnya apa? Dipercaya, ya, sami'an basiran, harus bisa mendengar dan melihat. Kadang-kala panitia nggak bisa, orang protes nggak dengar dia, repot. Makanya kata itu daripada nyusahin, kata ulama kita harus yang masih normal, ya, yang masih apa normal pendengaran, penglihatan, ya, dan sewianya ya panitia zakat atau apa amil itu adalah, mohon maaf bukan panitia zakat, amil itu harus zakaron, ya laki-laki kalau dia orang lapangan itu ya panitia zakat apa amil ini li'annahu nau'u wilayah, karena ini adalah satu wilayah tanggung jawab tertentu, maka harus ada apa? Keabsahan secara ya, organisasi. Ya. Fayu'ta ujratan misla amalihi li'annahu mustaqillun bil amali, maka dia boleh diberikan apa dari zakat sebagai upah atas pekerjaan yang dia kerjakan. Maka kemponya orang-orang Basnas, UPZ dia boleh menggaji karyawan yang diangkat untuk mengumpulkan zakat. Ya. Makanya kemarin saya setuju kalau nomenklatur itu dirubah. Zakat itu harus ada sekelas dirjen kalau tidak ada menteri. Biar optimal nih pengurusan zakatnya umat Islam. Kan sekarang kan mau diganti tuh susunan kabinet dari berapa? Jadi 43. Gosipnya ini belum pasti gosipnya ini. Gitu. Nomenklaturnya dirubah ya harusnya zakat itu harus ada sekelas dirjen lah kalaupun nggak ada kementerian. Kayak zakat, kayak apa? Kayak pajak. Sehingga umat Islam itu memang harus dipaksa dia untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana dipaksanya orang yang membayar pajak itu. Kan kita dipaksa tuh untuk bayar pajak. Kalau kagak bayar apa? Ya, dipaksa gitu untuk bayar. Sama harusnya. Ya. Zakat itu malah apa? Urusannya bukan cuma dunia, itu sampai akhirat. Harusnya ada sekelas dirjen supaya apa? Ketetapan-ketetapan itu mempunyai kekuatan hukum. Di negara katanya yang berdasarkan atas hukum. Sehingga apa? Orang kalau ini ya bisa dipenjarakan, bisa di ya. Dulu kala di zaman sahabat Abu Bakar, orang yang nggak mau bayar zakat itu diperangi oleh Abu Bakar. Jadi punya betul-betul apa? Power memaksakan orang untuk bayar zakat. Jangan zakat itu cuma anjuran. Yang mau zakat monggo, yang enggak begitu aturan Islamnya. Karena ini sebuah kewajiban. Ya. Kewajiban sosial yang apa namanya yang disyariatkan oleh agama-agama. Ya, kewajiban sosial ini maka apa harusnya ada, ya. Supaya kemudian nanti tidak terjadi timpang tindih kayak sekarang nih,
Maka kedua dirjen pajak dan dirjen zakat seandainya ada, Allahumma amin, nanti ini yang berbicara nih sepakat, kalau orang udah bayar zakat maka besaran bayar zakatnya itu bagian dari apa? Setoran pajaknya, sehingga tidak tumpang tindih. Udah kata umat Islam kita kesana kena, kesini kena dong. Ya makanya harus ada solusinya. Ya, gitu. Jadi umpamanya dia zakatnya umpamanya 500 juta, sementara pajaknya umpamanya 1 miliar, maka setengah ya kewajiban pajaknya itu sudah dibayarkan di zakat, sehingga apa? Dia cuma wajib membayar 500 juta dari 1 miliar kewajiban pajaknya umpamanya. Tapi itu harus ada apa? Perjanjiannya antara dirjen. Jadi tinggal lihat, oh ini saya setoran zakat, ini buktinya. Setorin ke dirjen pajak, ya udah. Kata dia baca, iya Pak, ada faktur zakatnya. Nah tapi kalau zaman sekarang kan, ya, kalau nggak ada dari pemerintahan yang menanganinya secara kekuatan gitu, yang mempunyai power hukum, ya akan selalu begini pengurusan zakat kita. Yang mau aja, yang kagak mau ya nggak kena sanksi. Sementara pajak kalau kita nggak mau, kita kena sanksi. Gitu. Ya ini jadi al-amilina 'alaiha, sehingga nanti orang-orang yang diangkat oleh dirjen zakat itulah yang disebut amil. Panitia apa namanya yang kerjaannya memang ngumpulin. Jadi sebuah tugas yang melekat, nggak ada lagi yang dikerjakan di yang lain. Dia punya ngurusin zakat aja, kayak dirjen pajak, kerjain pajak aja dengan segala macam persoalan yang ada di dalamnya. Mungkin itu karena udah terang, kayaknya saya khawatir Bapak-bapak punya aktivitas yang lain. Ya kalau ada pertanyaan boleh disimpan, bisa ditanyakan kapan ada waktu dan saya buka tanya jawab, monggo silakan. Waktu bangkit jiwaku